Saya ingat beberapa tahun lalu ketika saya baru pertama kali datang ke Jakarta. Saya diusir dari rumah, saya datang ke Jakarta main di tempat saudara saya. Saya ketemu teman saya, dulu itu dia juga sama-sama dari Poso. Dulu dia itu anak muda yang luar biasa. Karena kalau malam minggu itu kita main gitu, duduk di pinggir jalan, dia ke gereja. Pakai baju kemeja putih, ya rapi, ditaruh di dalam. Kita tuh duduk pakai gitar di pinggir jalan. Dia, kalau dia lewat ke gereja kita teriakin, bencong, termasuk saya. Ya, malam minggu kok ke gereja, ayo duduk sama kita di pinggir jalan. Ya, tapi dia ke gereja. Lama dia akhirnya pergi dari Poso, dia menikah, lalu dia tinggalkan kota Poso. Saya ketemu waktu saya jadi Kristen, saya diusir dari rumah. Saya di rumah tante saya, dia datang. Lalu saya bilang, kamu ini kan, iya Deb, ya ampun kita ketemu di sini ya. Kenapa kamu di Jakarta? Saya cerita, saya bersaksi, saya jadi Kristen, saya diusir sama keluarga saya. Oh gitu ya, gini-gini lagi cerita-cerita. Tahu saya digerakkan sama Roh Kudus untuk berdoa buat dia. Yuk saya tuh tergerak berdoa buat kamu. Lu kenapa? Enggak, Tuhan suruh aja berdoa buat kamu. Lalu kami agak menyepi sedikit ke ruangan lain, saya berdoa buat dia. Ketika saya berdoa, Tuhan tuh suruh saya tumpang tangan atas dia. Saya tumpang tangan atas dia. Waktu itu saya belum pendeta loh, tapi Roh Kudus yang ada dalam dirimu akan memimpin engkau untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Enggak perlu tunggu jadi pendeta dulu. Enggak perlu Anda punya kartu pejabat dulu. Enggak perlu Anda lulus S1, S2, S3 sampai S21 kayak Samsung. Nggak usah. Ya, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kerajaan Allah. Itu saya belum pendeta, ya, saya belum lulus sekolah Alkitab. Saya panggil dia, saya berdoa buat dia. Tuhan, engkau mengasihi dia, dalam nama Yesus hamba berdoa. Saya doakan, tiba-tiba dia nangis bercucuran air mata. Lalu dia salaman langsung gini, saya pulang dulu ya, saya pulang ya. Saya pikir nih orang kenapa ya? Saya juga nggak tahu kan. Ya saya hanya melakukan bagian saya. Tuhan suruh berdoa buat dia. Ya saya tumpang tangan aja. Tiba-tiba dia pulang. Ya dalam keadaan menangis dia pulang. Lama saya nggak ketemu dia, baru ketemu lagi beberapa tahun kemudian. Dia cerita, Deb, kamu ingat nggak dulu kamu berdoa buat saya di rumah tantemu? Iya, kenapa? Saya ini kan sudah lama Kristen, tapi saya terhilang. Di Jakarta saya pakai narkoba. Saya ini udah 3 kali overdosis. 3 kali overdosis. Yang terakhir dia overdosis di salah satu nightclub di Jakarta. Lalu dia dibuang di belakang diskotik itu. Dibuang karena dia muntah berbusa, mulutnya keluar busa. Mereka takut, mereka bawa ke belakang nightclub, ditinggal di situ. Mereka nggak mau urusan. Tiba-tiba ada satu orang bapak datang tolong dia. Dia bangun pagi, dia sudah ada di rumah bapak itu. Dia tanya, Pak, bapak tuh siapa? Saya ini pendoa. Saya ini orang Kristen. Saya berdoa setiap malam. Termasuk saya doakan orang-orang yang ada di nightclub itu. Malam itu waktu saya lagi berdoa, saya mendengar suara Roh Kudus itu suruh saya datang ke belakang nightclub. Dan akhirnya saya datang, ternyata saya jumpai kamu sedang berbusa-busa mulutnya karena dia overdosis. Lalu saya bawa pulang, orang itu bilang lalu dijejeli pakai susu beruang. Ya memang itu susu yang ajaib bin aneh. Ya gambarnya naga, ya namanya beruang tapi susunya susu sapi. Itu yang menyebabkan dia berkuasa sekali ya, itu susu beruang Bapak Ibu. Namanya susu beruang, gambarnya naga, isinya susu sapi yang minum orang. Luar biasa ya. Jadi dia bilang dia jejelis sama susu beruang, lalu dia muntah-muntah, lalu paginya dia sadar. Tapi bukan karena itunya, saya tahu Tuhan mau berperkara buat hidupnya. Lalu dia cerita, saya sudah berusaha untuk keluar dari ikatan narkoba, tapi begitu sulit. Dan rasanya nggak mungkin. Bahkan kalau ketahuan bisa ditangkap. Dia hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan bukan cuma itu. Orang itu kalau narkoba gitu sakau ya. Dia bilang dia tuh lihat orang pengen berantem, pengen mukul. Jadi ada orang ngomong-ngomong di pinggir jalan itu kayak dia dengar orang itu ngejek dia. Lihat orang itu, padahal itu orang nggak ngomongin dia. Jadi kayak sakau ya, nggak tahu itu apa namanya. Pokoknya dia nggak bisa tersinggung, nggak bisa apa, marah, ketakutan, semua itu mengintimidasi. Sampai akhirnya di tengah kegalauannya dia nggak tahu mau bagaimana. Tapi ada satu suara di hatinya yang suruh dia bertobat.
Nah dia bilang, saya ketemu kamu malam itu, lalu kamu doain saya, Deb. Dia bilang, kamu tahu nggak waktu kamu tumpangkan tangan di atas saya lihat ada awan putih turun, ada sinar terang yang itu turun atas diri saya, dan saya ya merasa damai banget. Kamu tahu nggak, malam itu saya pulang ke rumah, saya diajak om sama tante saya untuk pergi ke nightclub. Malam itu juga, ayo kita pergi yuk, kamu yang nyetir. Dia bilang, enggak, saya enggak mau. Sejak malam itu ketika Roh Kudus menjamah dia, Tuhan memutuskan segala ikatan-ikatan itu. Dan Bapak Ibu tahu, dia itu menikah dengan istrinya itu bukan orang Kristen, ya. Dan istrinya nggak pernah mau menerima Yesus karena lihat kelakuan suaminya yang bejat begitu. Apa yang bisa kamu saksikan dalam hidupmu? Kamu mau bawa saya untuk percaya Yesusmu? Nggak mungkin lah, lihat kelakuanmu aja kayak setan. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia diubahkan Tuhan. Sekarang istrinya ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melayani Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan.